this material world, this is Maya. Kita semua di dunia material ini di mana penuh dengan maya. Maya very strong nowadays in this age of Kali. Pada zaman kali sekarang ini maya sangat kuat sekali. Unless one will become free from Maya, he cannot go to Krishna. Tanpa orang terbebas dari maya, orang tidak bisa datang kepada Krishna. And as human being, our duty is to go to Krishna and serve him. Sebagai manusia, tugas kita adalah untuk datang kepada Krishna dan melayani beliau. As long as we will be influenced by Maya, we cannot do Krishna bhajan, we cannot serve Krishna, cannot go to Krishna. Karena sepanjang kita masih di dalam cengkraman maya, kita tidak dapat mendekati Krishna, kita tidak dapat melayani Krishna. How will become free from Maya? Bagaimana caranya agar kita terbebas dari maya? Many are trying to become free from Maya, to conquer Maya. Banyak orang yang sudah berusaha untuk menaklukkan maya ataupun keluar dari pengaruh maya. It is not at all possible to conquer Maya. Tapi sama sekali tidak mungkin bagi kita untuk mengalahkan maya. Only by the mercy of Sadhu Guru, one can conquer the Maya. Hanya atas karunia sadhu guru orang dapat menaklukkan maya. And therefore, we need the mercy of Sadhu Guru. Karena itulah kita sungguh-sungguh memerlukan karunia dari sadhu guru. One may be a very strong person, strong personality is there, but he cannot give up Maya. Mungkin di dunia ini ada orang yang sangat kuat, sangat hebat, tapi dia tidak bisa keluar dari maya. Therefore, we need the mercy of Guru. Karena itulah kita sungguh-sungguh perlu karunia guru. We are accepting Guru only to serve Bhagavan Krishna. Dan tujuan kita menerima guru adalah agar kita dapat melayani Sri Krishna. By serving Bhagavan Krishna, one will be able to go back home, back to Godhead. Dengan melayani Bhagavan Sri Krishna, orang dapat memungkinkan untuk kembali ke dunia rohani, ke dunia Tuhan. Where there is no suffering at all. Di mana di dunia rohani, di dunianya Sri Krishna tidak sama sekali ada penderitaan. This material world full of suffering. Sedangkan sebaliknya di dunia material ini penuh dengan penderitaan. How to get rid of the suffering, we do not know. Bagaimana kita keluar dari penderitaan ini? Jalan itu yang kita tidak tahu, cara itu yang kita tidak tahu. But Guru is Krishna's own man, Krishna's very dear devotee. Tetapi guru adalah orangnya Krishna sendiri, adalah penyembah terkasih Krishna. And he knows Krishna, he knows what is Maya is. Beliau tahu Krishna dan beliau tahu apa itu maya. We don't know Krishna, even we don't know Maya. Kita tidak tahu Krishna dan kita tidak tahu apa itu maya. We are thinking that Maya will give us pleasure. Dan kita berpikir bahwa maya itu akan memberikan kepuasan pada diri kita. We don't know that the real pleasure will get when we will be connected with Krishna. Dan kita tidak tahu bahwa kebahagiaan, kesenangan yang sebenarnya akan kita dapatkan jika kita terhubung kembali bersama Krishna. And Gurudev, very merciful one, and he is always trying us to connect with Krishna. Dan Gurudev, beliau sangat penuh karunia. Beliau sangat baik hati kepada kita dan beliau berusaha untuk menghubungkan kembali diri kita bersama Krishna. Therefore, Gurudev is coming here and initiating disciples. Karena itulah guru datang ke sini untuk memberikan inisiasi kepada muridnya, memberikan diksa kepada para sisya. By initiation, by Diksha, he is giving that transcendental knowledge by which we will be connected with Krishna.
Melalui proses diksa ini, guru memberikan pengetahuan rohani, memberikan dibya gyana, sehingga dengan pengetahuan rohani itu mereka dapat melayani Krishna. Many are coming to Guru and getting initiated, but actually how many they are able to give up Maya and doing Krishna bhajan? Sudah banyak sekali, mungkin ada, kalau di Indonesia sekarang ada mungkin 300-an yang sudah mengambil diksa dari guru, khususnya dari Guru Maharaj. Tetapi berapakah yang sungguh-sungguh melaksanakan bhajan dan untuk bisa keluar dari pengaruh maya dan melayani Krishna dengan baik? What is the reason why after getting initiated by Guru, one is not able to give up Maya? Apa alasannya kenapa setelah menerima diksa dari guru, sisya juga tidak mampu keluar dari maya? Because he is having his own independence. Karena penyembah itu ataupun murid itu masih mempertahankan kemerdekaannya. And he has no faith on Guru. Dan juga dia tidak memiliki keyakinan yang cukup kepada guru. And he is not also following Guru submissively. Dan juga dia, alasan berikutnya adalah karena sang murid tidak mengikuti perintah dan petunjuk guru dengan tunduk hati. Therefore, even after getting initiated by a Guru Sadguru, he is not able to give up Maya. Karena itu, bahkan setelah menerima karunia diksa dari Sadguru, dari guru yang bonafide, mereka tidak mampu untuk meninggalkan maya. Gurudev is speaking Shastra. Gurudev selalu berbicara berdasarkan sastra. Gurudev is speaking about the name, form, quality, Leela, associates of Krishna. Guru selalu menyampaikan tentang nama, guna, rupa, lila, dan parsada dari Bhagawan Sri Krishna. These are not different from Krishna. Dan semua ini nama suci Krishna, ya, sifat-sifat rohani Sri Krishna, lila rohani Sri Krishna, wujud dan ketampanan Sri Krishna, teman-teman intim Sri Krishna, ini tidak berbeda dengan Sri Krishna sendiri. Every day Guru is trying to speak Krishna Katha and trying to connect the conditioned soul with Krishna. Hampir setiap hari guru menyampaikan Krishna Katha dengan tujuan untuk dapat menghubungkan kembali para sisya dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Either we have no faith or we are not following what Guru is saying. Karena itu alasannya apakah karena kita tidak memiliki keyakinan ataupun tidak mengikuti, tidak mendengarkan pengarahan dan ajaran dari sang guru kerohanian. Therefore we are not able to connect ourselves with Krishna. Karena itulah kita tidak mampu menghubungkan diri kita kembali kepada Krishna. And we are suffering here in this material world by Maya. Dan karena itu kita tetap menderita di dunia material ini di bawah cengkraman maya. So, the moment we will listen Guru's Katha, Krishna Katha from Guru's lotus lips, and without developing other desires, we will just follow what Guru is saying, then Maya will run away from us. Begitu kita dengan segala kerenahan hati, dengan submisif, dengan tunduk patuh, mendengarkan setiap kata-kata dan ajaran dari guru kerohanian, dan mengikuti dengan penuh kerenahan hati, maka segera maya akan meninggalkan kita. If we will keep Krishna in our heart, then how Maya will remain in the heart? Jika kita selalu menyimpan guru dan Krishna di dalam hati kita, bagaimana maya dapat masuk ke dalam hati kita? Since we are not keeping Krishna in our heart, therefore Maya is entering into our heart. Karena kita tidak menempatkan guru dan Krishna di dalam hati kita, karena itulah maya masuk ke dalam hati kita. Therefore, instead of becoming Krishna Das, we are becoming Maya Das. Karena itulah daripada kita menjadi Krishna Das, kita tetap menjadi Maya Das. Maya is giving us unlimited miseries, sufferings. Dan Maya memberikan kita penderitaan yang tanpa akhir. Then we will become Krishna Das, then Maya will run away.
Dan ketika kita menjadi Krishna Das dalam arti yang sebenarnya, maka Maya akan pergi menjauh dari kita. Therefore, Guru is trying to bring us to our own Swarup. Karena itulah Guru ingin mengantarkan kita kembali kepada identitas kita yang sejati. Therefore, Gurudev is giving us first Swarup Gyan, then Gurudev giving us Krishna Samanda Gyan. Karena itulah pertama Gurudev memberikan kita Swarup Gyana, pengetahuan tentang identitas diri kita. Kemudian beliau memberikan pengetahuan tentang Krishna Sambandha Gyana, pengetahuan tentang hubungan kita kembali bersama Krishna. So we should always try to approach the Guru who is very expert in Krishna science. Karena itulah kita hendaknya berusaha mendekati guru yang sangat ahli dalam ilmu pengetahuan tentang Sri Krishna. Krishna said in Bhagavad Gita, Devi esa gunamayu mama maya durataya mamabaja prapaddante maya matang tarantite. So how one will surrender to Krishna? Unless he will surrender to Guru, he cannot surrender to Krishna. Jadi di dalam Bhagavad Gita juga sudah dijelaskan, Dewi hiasa guna mayi, mama maya durataya, mamewaya prapadyante, maya metam tarantite. Nah, bagaimana caranya seseorang berserah diri kepada Krishna kalau dia tidak berserah diri kepada Guru terlebih dahulu? So therefore we should take shelter at the lotus feet of Guru. We should surrender unto his lotus feet, and we should listen what he is saying. Then we can develop our relationship with Krishna. Karena itulah kita hendaknya berlindung pada kaki Padma Guru kerohanian, menerima diksa dari beliau, dan mengikuti dengan penuh kerenahan hati segala petunjuk dan ajaran beliau, sehingga dengan demikian kita dapat terhubung bersama Krishna, kita dapat melayani Krishna, dan kita terbebas dari Maya. So by listening Krishna Katha, slowly we can understand that we are Krishna Das. Dengan selalu tekun mendengarkan Krishna kata, berangsur-angsur kita mengerti bahwa kedudukan kita adalah sebagai Krishna Das. Then we will go to serve him. Dan kemudian setelah kita menyadari kedudukan kita sebagai Krishna Das, maka kita mengerti kewajiban kita untuk melayani Sri Krishna. Unless we will make our senses transcendental one, we cannot serve Krishna's senses, because Krishna's senses are all transcendental. Jadi tanpa kita menjadikan indria-indria kita ini menjadi rohani, bagaimana kita dapat melayani Krishna? Karena semua indria-indria Krishna bersifat rohani. With these material senses, we cannot serve Krishna's senses. Dengan indria-indria material kita tidak dapat melayani indria-indria Krishna yang bersifat rohani. So in order to make our senses transcendental one, we will have to submit to Guru and take shelter at his lotus feet and get Samanda Gyan from him and serve Krishna eternally. Karena itu dalam usaha kita untuk bisa melayani Krishna, kita hendaknya menempatkan diri kita di bawah perlindungan kaki Padma Guru, menerima diksa dari Guru, melayani kaki Padma Guru, dan kemudian kita melayani Krishna secara kekal. When we will serve Krishna by our transcendental senses, then Krishna will be happy, and when Krishna will be happy, we will also become happy. Jadi ketika kita sudah melayani Krishna secara kekal dengan indera-indera rohani kita, maka Krishna berpuas hati, Guru berpuas hati, kita juga berpuas hati. Okay, thank you very much. Terima kasih banyak. Hare Krishna.